Sahabat muda, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Saya Pendeta Fosawatu Zaluhu dari Gereja Nia Keriso Protestan Indonesia atau GNKP Indonesia, Jemaat Epifania Jakarta, anggota PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita kali ini berjudul Imam Besar yang Turut Menderita, yang didasarkan pada Ibrani 4 ayat 14 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-10. Sahabat muda, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap pendengar supaya mereka mengalami pengalaman rohani, nasihat-nasihat yang kuat, serta motivasi untuk semakin bertumbuh di dalam iman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang menjadi pusat refleksi kita adalah ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita. Ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Dalam Yudaisme, seorang imam memiliki peranan penting dalam kehidupan keagamaan. Seorang imam berperan sebagai penghubung umat kepada Allah untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada Allah. Umat hanya dapat melakukannya melalui imam. Karena itu, umat akan menaati apapun yang menjadi perintah imam. Sahabat muda, walaupun perintah imam itu terkadang seperti mengada-ngada dan sulit untuk dilakukan, umat akan tetap berusaha memenuhi agar doa dan persembahannya dapat disampaikan kepada Allah. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum imam untuk berbuat sewenang-wenang dan mencari keuntungan pribadi tanpa peduli pada kondisi umat. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus menggantikan posisi imam dan menjadi imam besar. Umat tidak lagi perlu berdoa dan memberikan persembahan melalui para imam di dunia. Surat Ibrani menggambarkan perbedaan antara imam Yahudi dan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Sahabat muda, imam Yahudi tidak peduli dengan kesusahan umat dan justru memanfaatkan umat untuk kepentingan pribadi. Berbeda dengan itu, Yesus Kristus adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan umat. Ia memahami apa yang menjadi kebutuhan umat. Sebagai imam besar, Yesus Kristus bahkan memberikan dirinya sendiri sebagai kurban untuk menebus manusia dari dosa. Yuk, kita bersyukur dianugerahkan imam besar yang memahami segala pergumulan dan penderitaan kita. Ia tidak menuntut korban apapun dari kita. Sebaliknya, ia memberi dirinya sendiri menjadi kurban penebusan bagi kita sekali untuk selamanya. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui ketaatan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan memberitakan firman dan kesempatan bagi pendengar, penonton, para sahabat muda yang menikmati pemberitaan ini. Biarlah mereka meresapinya dan mengalami pertumbuhan iman, mengalami kekuatan dalam mengiring Yesus, dan mereka sungguh percaya kepada imam besar agung, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.